Sebetulnya leluhur kita ini, kalau kita berbicara tentang perjanjian leluhur yang kemudian akan memformat perjanjian leluhur dengan tokoh-tokoh leluhur agama-agama yang masuk ke Indonesia itu, atau masuk ke Nusantara itu. Di antaranya Hindu, Buddha, agama Islam, Kristen, ya Kristen Islam, ya. Itu sebetulnya ada perjanjiannya. Jadi perjanjian itu bukan antara Subakir dengan Sabda Palon atau person to person, bukan. Ini adalah perjanjian yang mengikat dengan sumpah yang menjadi perwakilan Nusantara, leluhur Nusantara. Jadi perjanjiannya yang saya dengar ya dari leluhur saya ini begini. Sebelum adanya agama-agama masuk itu, ya leluhur kita itu sudah tahu akan kedatangan penyebaran agama di Nusantara. Nah, apakah kemudian leluhur kita bersikap menolak? Ya, tentunya tidak, karena sebetulnya ajaran agama itu kan niatnya baik ya, tujuannya kan baik, membenahi perilaku, membenahi kehidupan supaya orang itu tidak melakukan perbuatan kerusakan, kan seperti itu. Sehingga leluhur kita yang memiliki tendensi pada kebaikan, ya tentunya itu diterima, ya, diterima. Sehingga kemudian leluhur kita itu mengundang, bukan hanya Dang Hyang Semar, ya. Bukan hanya Sabda Palon, bukan satu persatu seperti itu. Leluhur kita mengundang, leluhur yang bertanggung jawab terhadap ajaran agama itu. Dari Hindu dipanggil, dari Buddha dipanggil, dari agama Smith, ya ini Kristen dan Islam bersatu, dipanggil. Mereka membawa kitabnya masing-masing, datang ke perjanjian leluhur itu yang di tanah Nusantara itu. Nah, perjanjian itu dihadiri oleh perwakilan dari leluhur yang dari Wetan, ya Jawa Wetan bagian sana. Ya mungkin dianggapnya pada saat itu garis Kediri Majapahit ya. Dan kemudian daerah Kulan adalah kerajaan Sunda. Dari Wetan itu berjumlah 45 orang. Ini leluhur kita yang memantau pembentukan negara kesatuan ini. Dari Kulon itu berjumlah 17 orang. Ya, 45 dengan 17. Dari leluhur yang dari mancanegara itu 3 orang. Menjelaskan tentang maksud dan tujuannya dan sebagainya. Nah, itu disidang untuk isinya apa, kemudian apa tujuannya dan sebagainya. Ya boleh, diizinkan untuk masuk. Jadi datangnya agama-agama masuk ke Nusantara itu juga diizinkan oleh leluhur-leluhur kita. Diizinkan oleh leluhur-leluhur kita. Tapi di situ ada perjanjian waktunya. Perjanjian waktunya, apakah kemudian perjanjian ini adalah untuk menghilangkan? Tidak, bukan seperti itu. Diberikan kebebasan berekspresi untuk mengeksplor metode apa yang paling tepat untuk bisa memperbaiki bangsa di Nusantara ini, orang-orang di Nusantara supaya baik. Ya, diberikan kebebasan. Nah, kebebasan ekspresi ini kemudian ada rambu-rambunya.
Bila sampai waktu yang sudah ditetapkan itu, ya, kalau di sampai bisa sampai waktu yang sudah ditetapkan itu sudah selesai, ya, sudah selesai, maka penyebaran agama yang menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan parameter, ya, atau kemudian yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Nusantara, maka dia harus pergi, meninggalkan Nusantara. Ya, pergi. Contoh misalnya penyebaran agama dengan cara kekerasan, pemaksaan, intimidasi, fitnah, kemudian kerusakan. Itu cara-cara seperti itu harus dihilangkan, atau kalau tidak dihentikan. Kalau tidak, maka harus pergi. Ajaran dan doktrin itu harus keluar dari Nusantara. Itu sedemikian tegasnya. Mengapa kemudian istilahnya kemudian dikarang ada semacam tulisan-tulisan tentang atau keropak atau tentang sabdo palon, nagih janji dan sebagainya, itu karena sebenarnya inti dasarnya itu ada perjanjian leluhur. Jadi kemudian dimunculkan sabdo palon dan sebagainya hanya sebagai penekanan saja bahwa pengingat bahwa ada aturan yang dibangun oleh leluhur kita tentang bagaimana penyebaran agama dilakukan di Nusantara. Pada intinya bahwa orang harus menghormati semua orang yang memiliki keyakinan. Tidak boleh memaksakan. Tidak boleh menang-menangan seperti itu. Tidak boleh kemudian sebuah sistem kepercayaan, keyakinan itu dirumuskan dengan polling seperti perumusan undang-undang agama misalnya. Itu juga sebenarnya kita menyalahi tentang aturan yang dikembangkan oleh leluhur kita. Karena bisa dibayangkan di kita itu ada agama Hindu, agama Buddha, ya, kemudian bisa disatukan menjadi Siwa Buddha. Luar biasa. Nah, termasuk di dalamnya di Islam juga kemudian muncul, ya, yang sekarang Islam Nusantara. Sebenarnya Islam Kejawen juga sebenarnya itu kan sebuah model penyatuan tentang pemahaman Islam dengan pemahaman leluhur. Nah, ini juga sebenarnya harus dipahami karena berbeda kita dengan budaya atau cara berpikir orang dari luar itu berbeda, gitu. Tidak bisa harus sama persis seperti itu. Ketika dipaksakan kita mengajarkan pola ajaran doktrin kepada anak cucu kita dengan pola yang dikembangkan dari luar, maka hasilnya itu sudah tahu, sudah pasti kerusakan, persengketaan, dan terjadi gesekan-gesekan yang itu juga menyebabkan kerugian pada anak cucu kita. Nah, ini yang tidak diungkap oleh sebagian spiritualis di Nusantara, adanya perjanjian leluhur itu. Jadi sebenarnya kayak model perjanjian leluhur yang diungkap oleh Sunda Empire itu sebetulnya penjelasannya itu ada mendekati kebenaran, tapi Sunda Empire itu mengklaim bahwa itu adalah kelompok dirinya itu yang salah, itu sebetulnya. Pada perjanjian leluhur di Nusantara itu betul sebetulnya penjelasan narasi yang dikembangkan oleh Sunda Empire itu, ya, sebenarnya dia mungkin mengambil catatan-catatan itu, keterangan-keterangan itu yang kemudian persoalannya adalah catatan-catatan itu dipakai untuk mendukung eksistensi kelompoknya yang sekarang. Itu yang salah. Itu yang salah seperti itu. Jadi kembali, ya, bahwa
kemudian di karang-karang bahwa mengapa saya sebagai itu melakukan rajah itu karena segolongan ulama masuk tewas lagi, segolongan ulama, serombongan ulama masuk tewas lagi. Kemudian beliau masuk ke sini kemudian clear katanya seperti itu. Nah ini juga kita tidak bisa kemudian menelan mentah-mentah karena masyarakat di Nusantara atau di Jawa itu tidak ada kemudian berperang itu bertarung karena beda keyakinan gitu. Nah ini juga mengapa kemudian segolongan masuk kemudian terjadi perang itu juga mungkin terjadi karena metode yang dikembangkannya salah atau memang karena terjadi pergesekan politik. Di situ kita tidak tahu, penjelasannya tidak tahu kan, itu kan ceritanya juga dipenggal-penggal seperti itu kan, tidak menjelaskan tentang sisi-sisi objektif dan sisi-sisi kesejarahannya seperti apa. Jadi kita hanya menelan mentah-mentah sebuah cerita yang seperti kitab suci jadinya seperti itu. Tidak ada penjelasan yang pasti kapan datangnya dan mengapa itu bisa terjadi. Seolah-olah itu adu kesaktian dan sebagainya, ini juga tidak masuk akal jadinya ya. Tidak mencerminkan nih sisi-sisi sejarah yang hendak diungkap di tanah Jawa. Jadi itu saja ya mungkin bagi pemirsa, pendapat dari perspektif saya bahwa cerita tentang Syekh Subakir Panumbal Tanah Jawa itu adalah cerita bohong. Ya, cerita bohong. Bukan cerita histori. Andai kemudian ada bukti-bukti di Gunung Tidar itu kan kita tidak tahu itu apakah punyanya Syekh Subakir atau bukan. Jangan-jangan sebenarnya model tempat tersebut juga memang sudah ada jauh sebelumnya. Contoh di tanah Cirebon itu ada dikenal sebagai Bukit Amparan Jati, yang itu menjadi bukitnya tempat untuk stasiun para wali untuk mengembangkan dakwah di situ ya. Nah, sebetulnya mengapa itu dipilih? Karena tempat itu adalah tempat yang diidentifikasi sebagai tempat yang memiliki kesakralan, ya. Tempat yang memiliki sisi mistik yang tinggi, energi yang tinggi. Dan ternyata ketika dilihat di dalam historinya bahwa tempat itu memang sudah ada dan dibangun oleh kerajaan Sunda, Pajajaran, sebagai tempat yang memang memiliki nilai mistik yang sangat tinggi gitu. Jadi bukan karena diciptakan oleh para wali yang datang belakangan, wali-wali yang dari Demak atau wali kerajaan itu kan menciptakan satu tempat sakral untuk dakwah, karena di situ memang tempat yang memang dari dulu adalah tempat untuk penggemblengan batin orang yang tapa ya, orang yang semedi, orang yang dirakat, dari dulu memang di situ sudah ada. Jadi sejak zamannya Prabu Siliwangi juga tempat persemediannya juga memang masuk di dalam lingkungan itu. Jadi, nah ini juga banyak sekali tempat-tempat di kita itu yang kemudian sekarang seolah diklaim sebagai milik kelompok agama tertentu gitu ya. Ini juga tidak sinkron dengan sejarah sebelumnya. Contoh lagi misalnya di Desa Kebagusan ya, itu ada semacam petilasan Pecanden lah itu, yang kemudian dalam sejarahnya itu dilabelkan dari sejarahnya itu dilabelkan dari seorang syekh dari Timur Tengah masuk di situ, padahal sejarah yang lain juga sebelumnya, jauh hari sebelumnya itu adalah tempatnya Ki Jembar, nah, seorang tokoh spiritual yang ada di
tanah Cirebon, yang sebelum ada Islam juga sudah ada di situ. Jadi kadang-kadang tempat-tempat seperti itu bercampur menjadi apa ya, sebagai terminal spiritual yang karena peninggalan masa lalunya sudah hilang sehingga muncul labelisasi ini adalah peninggalan milik agama tertentu yang sekarang. Nah, ini juga sebetulnya tidak seperti itu juga kenyataannya. Secara kalau kita gali secara objektif. Demikian juga model-model Gunung Tidar ya. Itu juga kita kan hanya mengambil sisi kepercayaannya sehingga itu yang muncul doktrin. Ada banyak cerita dari Syekh Subakir itu yang tidak masuk akal dan yang tidak rasional itu kemudian menjadi seolah itu menjadi pembenaran, padahal itu tidak masuk akal. Pertarungan antara Semar dengan Syekh Subakir itu juga pertarungannya tidak masuk akal. Nah, tidak mungkinlah seorang tokoh spiritual berperang hanya karena urusan agama gitu. Ya, itu juga tidak mungkin. Ya, kalau persoalan siapa Semar ya saya tidak menjelaskan di sini karena secara singkat ya Semar itulah orang yang tersamar yang tidak bisa diidentifikasi dari mana datangnya itu, siapa ibunya, siapa bapaknya itu dia tidak dikenal karena itu makanya itu Semar. Tidak ada keluarganya, tidak mewarisi turunan persoalannya, tetapi dia kadang-kadang muncul dalam setiap peradaban itu, setiap generasi itu muncul. Nah, itu karena sisi apa ya, sisi yang irasional katakanlah ya, sisi yang tidak bisa dijelaskan seperti itu, mengapa orang yang lampau bisa muncul pada peradaban yang berbeda itu kan. Di tanah Jawa memang terjadi seperti itu, beda dengan di tanah luar ya, karena sudah meninggal sudah selesai kan gitu. Kalau di tanah Nusantara itu nggak begitu persoalannya, nggak begitu. Kalau dijelaskan secara yang tidak rasional gitu, sulit untuk menjelaskan. Contoh misalnya begini, teman saya itu bertemu dengan seorang tokoh ya usianya katakanlah sekitar 50-an lebih lah ya, yang memiliki kelebihan yang luar biasa. Si tokoh ini dia punya yang namanya pedang kayak samurai yang asli ya, kemudian kiyo, merah delima dan sebagainya ya, termasuk berlian dan uangnya banyak. Ketika beliau nih, teman saya ini dengan tim ya, mobil kehabisan bensin, full kosong lah pokoknya. Ya, kalau ngisi pom bensin nggak bisa ngisi bensin di tengah jalan yang doang ya, atau pematang yang jauh dari mana-mana. Pom bensin juga masih jauh sekali. Itu mobil mogok. Nah, si Eyang itu dengan cara menebak, gampang. Udah berangkat aja, ditepuk aja mobil itu 3 kali, suruh starter mobil itu, jalan lagi. Itu dengan tim disaksikan banyak orang. Ya katakanlah sekitar 5 orang lah. Mobil jalan sampai menemui tukang bensin. Nah, untuk membeli bensin ini tim ini nggak punya uang. Nah, sang tokoh ini mengambil uang dari hanya mengetuk kaca mobil yang kemudian uang itu berdatangan. Nah, itu juga memang tidak masuk akal ya, tidak masuk akal. Dan bisa untuk membeli bensin. Dan banyak sekali kejadian aneh yang menyertainya. Katakanlah misalnya si A melihat pada satu waktu, si A melihat si Aba lagi tidur. Pada satu waktu dia pergi, orang AB lagi sholat di masjid, kemudian melihat si Aba lagi sholat. Nah, ini kejadian yang bersamaan dilihat oleh orang yang berbeda, tapi keadaan yang berbeda. Nah, ini kan fenomena-fenomena seperti itu sebenarnya hal yang tidak aneh ya bagi kalangan spiritual. Kemudian pas di akhir dia mengaku dia adalah seorang, kamu mestinya sering doain saya dong, saya kan
dulu tuh memperjuangkan Indonesia untuk bisa bersatu. Siapa? Oh, gimana? Apa? Kok bisa ngomong ya? Karena dulu apa itu sebetulnya Gajah Mada, misalnya seperti itu. Nah, orang yang mengaku leluhur, ya katakanlah seperti itu, setelah dia menjelaskan identitas aslinya, biasanya, ya bukan biasanya, ya kemudian setelah itu dia tidak akan bisa ditemui oleh kita lagi. Seperti itu, dia tidak akan pernah ketemu dengan kita lagi. Yang diberikan penjelasannya kepada si A atau teman saya, nah sampai hari ini tim itu dia nggak pernah ketemu lagi. Dan ketika dicari rumahnya, ya rumahnya memang sudah tidak ada, katakanlah seperti dicari tempatnya, orangnya juga sudah kosong, sudah tidak pernah ketemu lagi. Dan sudah, padahal itu kan hidup bersama itu selama, katakanlah sebelum mengutarakan identitas aslinya, maka perjalanan kehidupan berkelana itu bisa sampai berbulan-bulan sebetulnya. Tapi kok bisa sampai setelah itu potong garis selesai gitu. Nah inilah kadang-kadang ada orang yang mengaku-ngaku leluhur, tetapi kemudian mengaku Dang Hyang Semar, mengaku si A, si B, ya itu kemudian kita datangin lagi, masih orangnya masih hidup, masih punya keluarga dan sebagainya, itu sudah batal sebenarnya. Tidak, bukan, ya artinya itu bukan yang sebenarnya gitu. Bukan orangnya, dia hanya berprasangka pada dirinya sendiri. Nah ya ada juga yang bertelepati dengan Dang Hyang Semar dan sebagainya, itu juga masih bukan yang hakikat ya, bukannya, kalau saya melihatnya bukannya hakikat, itu juga bisa hanya berprasangka. Karena kalau memang hakikat itu orangnya itu bertemu dengan ya aslinya, manusianya gitu loh, dan itu masih hidup. Dan inilah antiknya atau uniknya di Nusantara. Di Nusantara uniknya seperti itu. Ya berkenalan sebagai manusia seperti saya, kita semua, minumnya minum, makannya makan, itu kan. Setelah itu hilang, tanpa bekas, tanpa jejak. Setelah itu hilang, kalau sudah mengungkapkan identitas leluhur, tidak akan bisa ditemui lagi. Nah, kembali ya pada cerita tentang cerita-cerita tentang Syekh Subakir di tanah Jawa ini, ya menurut saya sih itu adalah cerita-cerita yang mungkin hanya kita ingin ambil makna dari sisi mana kita mengambil maknanya ya. Ada cerita yang kemudian ketemu Sabda Palon, kemudian berjanji memberikan batasan prasyarat, 4 prasyarat. Itu juga sebenarnya untuk mengingatkan kita pada ini loh, bahwa Anda mengajarkan ajaran ini tuh, leluhur Anda itu, leluhur ajaran agama ini sudah tekan sumpah tidak melakukan ini, tidak melakukan itu oleh leluhur kita di sini. Sehingga jangan macam-macam gitu loh. Jangan macam-macam lebih jauh, karena sebenarnya agama itu kan sebenarnya baik ya, diajarkan oleh leluhurnya ya baik. Agama Hindu yang diajarkan oleh leluhurnya ya baik, agama Buddha yang diajarkan oleh leluhurnya ya baik gitu loh. Agama Islam juga sama ya, Buddha dan sang Buddha itu baik ya. Nah yang terjadi penyimpangan karena anak cucunya yang kemudian menafsirkannya itu dengan cara yang salah. Namun makna dibalik cerita ini sebetulnya adalah bahwa leluhur kita sebenarnya punya frame pondasi spiritual yang sudah ada. Nah nanti itu yang akan dikembangkan ya, ke depan sampai akhir zaman, yang akan menertibkan manusia gitu, yang akan menyelamatkan manusia. Jadi agama ya nanti kemudian dikatakan sebagai agama Budi dan sebagainya itu ya, sebenarnya itu kan pilar-pilar ajaran spiritual yang ada di Nusantara gitu, yang itu
suatu saat ini kan kita bertekad juga ini kan menjadi pilar agama dunia, ya. Sebab kalau ini ya ini apakah perang dulu baru ini dikembangkan atau memang kita bisa mendahulu untuk bisa mengembangkan tanpa harus perang, ya itu nanti kehendak alam, ya kehendak yang maha kuasa. Ya setidaknya ini menjadi wacana, berpikirlah ya. Kalau ada yang tidak sepakat dengan saya silahkan. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk menata ke depan bagaimana pengembangan sikap beragama di Nusantara itu menjadi baik, ya, tidak konflik, tidak menang-menangan. Sampai sekarang itu kan muncul, ya silakan renungkan mengapa itu pada kelompok-kelompok tertentu ini ingin mendominasi di Nusantara, menjadi ingin menata semuanya itu seolah-olah hanya dari perspektif dia, penataan kultur budaya di Nusantara ini menjadi pertanyaan. Karena itu sebenarnya cerita tentang Syekh Subakir dan Sabdo Palon juga bisa dipandang, ya menurut saya sih bisa dipandang sebagai pengingat bahwa dari sisi itu, cerita itu juga bahwa kemunculan penyebaran sebuah agama itu harus berdasarkan, harus harmoni dengan masyarakat dan kondisi sosiokultur yang ada di masyarakat. Itu saja. Sehingga kalau ini melewati ini, maka itu ya akan terjadi seperti ini. Di mana-mana terjadi tiba-tiba membunuh banyak orang tanpa sebab, ya, misalnya seperti itu. Ini yang perlu dipegang, ya. Sebenarnya dari sisi perspektif itu mungkin kita bisa ambil hikmahnya seperti itu. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, ya, tanpa rasa untuk memojokkan agama mana dan kelompok mana. Saya harap ini semuanya sadar untuk kembali pada toleransi yang lebih baik. Rahayu, rahayu, rahayu.